Salam Nusantara, Rahayu untuk seluruh kisana yang ada di Indonesia. Bertemu lagi dengan Herlando di Sasana Sastra. Oke teman-teman, hari ini bertepatan dengan Suro ya, atau 1 Muharram. Kita akan membahas ini dari berbagai macam seluk-beluknya, sejarahnya, secara budaya seperti apa. Dan tentunya Suro, terkadang kita pernah melihat bahwa Suro itu dikaitkan dengan sesuatu yang mistik, dengan sesuatu yang mengundang makhluk gaib ya, seperti hantu, setan dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak seperti itu ya. Nah, untuk itu gimana pembahasannya? Yuk, siapkan kopinya dan bakar rokoknya. Kita akan belajar bareng-bareng. Baik sanak semua, tentang malam Suro ya. Tentunya kalau kita mendengar kata Suro itu juga tidak terlepas dari sebuah karya sineas Indonesia pada tahun 1988. Mereka membuat sebuah film yang berjudul Malam Satu Suro dan dibintangi oleh legenda horor Indonesia yaitu Susana ya. Kemudian kenapa sih? Mungkin pertanyaannya adalah kenapa sih kemudian ini dikatakan Suro itu selalu membawa malapetaka, selalu membawa kesialan gitu ya. Dan kebetulan beberapa hari lalu, kurang lebihnya 2 hari, itu terjadi sebuah kecelakaan yang ada di Semarang, yaitu kereta yang bertabrakan dengan truk ya. Dan kebetulan sekali itu terjadi di malam Satu Suro. Dari pemberitaan itu akhirnya netizen kita ya itu menghubung-hubungkan dengan malam Satu Suro ya. Nah, akhirnya setelah dikait-kaitkan, dihubung-hubungkan seperti itu, akhirnya mitos yang katanya selama ini Suro itu membawa kesialan, membawa malapetaka, akhirnya kok kayaknya benar gitu kan. Nah, ya maaf, ini sebenarnya adalah sebuah pengetahuan yang salah tentang Suro ya. Bulan Suro itu tidak seburuk itu ya. Dan tentunya ini perlu kita bahas dari sisi sejarah dulu ya. Kapan Suro itu ada? Ini yang pertama. Seperti yang kita ketahui, dulu di masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo di Kerajaan Mataram Islam, ditetapkan sebuah penanggalan Jawa yang bernama Suro. Dan ini tentunya dilatar belakangi oleh sesuatu. Latar belakang apa itu? Nah, begini. Pada masa itu rakyat yang ada di Kerajaan Mataram Baru atau Mataram Islam itu banyak sekali rakyatnya yang masih menggunakan tradisi Majapahit ya. Tradisi Majapahit adalah penanggalan Saka yang kebetulan waktu itu bercorak agama Hindu ya. Sementara di pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo ini mereka menggunakan penanggalan Hijriyah ya. Oke, ini juga perlu teman Kisana ketahui bahwa Sultan Agung Hanyokrokusumo ini yang kita kenal sebagai pahlawan nasional kita, yaitu Sultan Agung gitu aja, karena nama lengkapnya adalah Sultan Agung Hanyokrokusumo ya. Dan
akhirnya dari perbedaan ini Sultan Agung ingin menyatukan rakyatnya, menyatukan pemerintahannya agar tidak ada perbedaan di antara rakyatnya. Beliau akhirnya mencetuskan yang namanya penanggalan suro, ya. Nah, ini tentunya dilatar belakangi oleh tradisi Majapahit dan tradisi Mataram Baru. Itu dihitunglah tanggalnya, ya. Yang pertama diambil dulu dari penanggalan Saka. Nah, penanggalan Saka ini diambil diperkirakan tahun 1555, yaitu pada Sukra Umanis tahun 1555, ya. Sukra Umanis itu Jumat Legi, ya. Kemudian bertepatan juga dengan 1 Hijriah, ya. Nah, dari sini akhirnya Sultan Agung memadukan, bukan lagi dinamakan sebagai penanggalan Saka dan penanggalan Hijriah, tetapi penanggalan Suro, ya. Bukan lagi memiliki identitas agama Hindu maupun agama Islam, tetapi penanggalan versi Jawa, ya. Yang perlu digarisbawahi adalah penanggalan versi Jawa. Itu kita di situ dulu. Nah, kemudian tentunya ini punya alasan. Kenapa sih Sultan Agung ini kok memiliki pemikiran yang seperti itu? Ya, kok ingin membuat penanggalan Jawa seperti itu. Nah, tentunya ada 4 alasan yang melatar belakangi semuanya. Yaitu yang pertama adalah beliau itu tidak ingin rakyatnya terpecah belah hanya gara-gara beda keyakinan, ya. Pada masa itu memang akhir Majapahit juga, bahkan sudah habis Majapahit, ya, yang masih mempertahankan Hindu sama ajaran baru, yaitu ajaran Islam, seperti itu. Beliau tidak ingin agar rakyatnya terpecah belah. Nah, kalau kita lihat dari alasan yang pertama ini, tentunya ini alasannya sangat luhur sekali, ingin mempersatukan, ya. Kemudian yang kedua adalah juga ingin penyatuan antara intern umat Islam sendiri, yang pada masa itu berkembang yang namanya Islam santri atau Islam putihan, ya. Kemudian ada yang namanya Islam abangan, seperti itu. Akhirnya beliau tidak mau, bahkan di intern umat Islam sendiri maupun antar umat beragama tidak mau terjadi perselisihan hanya gara-gara beda keyakinan, ya, sangat luhur sekali. Kemudian yang ketiga, beliau ingin menyatukan seluruh wilayah Jawa. Kalau sekarang boleh Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, seperti itu. Dan ini ketiganya ini memiliki satu tujuan, yaitu yang keempat yang disebut sebagai mengusir penjajah yang ada di Jawa pada waktu itu, ya. Dan kalau kita analisa ketiga alasan ini tadi sangat masuk akal, ya, kisah anak semua. Kenapa? Karena ketika kita ingin berjuang untuk mengusir penjajahan, tentunya rakyat kita harus bersatu, gitu. Tidak mungkin kita akan mengusir penjajah tetapi masyarakat kita atau rakyat kita itu terjadi perpecahan di dalam masyarakat itu sendiri, gitu, karena beda keyakinan, ya. Dari situlah nilai luhur yang ditanamkan oleh Sultan Agung dengan menyatukan beragam rakyatnya yang pada waktu itu masih mempertahankan keyakinannya masing-masing.
Nah, akhirnya penanggalan Hindu dan penanggalan Islam, nah, ini dipadukan menjadi sebuah penanggalan baru yang dinamakan penanggalan Jawa. Dan kebetulan secara Islam sendiri bertepatan dengan 1 Muharram. Ya. Nah, ini teman-teman. Yang perlu kita pelajari dari sisi sejarah mengenai bulan Suro, ya. Dari sejarah masa lalu yang dilakukan oleh Sultan Agung, ini akan menjadi sebuah refleksi bagi kita, pembelajaran bagi kita, bahwa bulan Suro itu bukan sesuatu hal yang mistik, bukan sesuatu hal yang supranatural, bukan sesuatu yang mendatangkan malapetaka, musibah, dan lain sebagainya. Justru dari apa yang dilakukan Sultan Agung dengan membuat mencetuskan bulan Suro itu justru semakin menyatukan perbedaan yang di dalam diri kita, ya, kalau kita mau refleksi pada hari ini, ya. Dan tentunya pada waktu itu mereka sukses besar Sultan Agung. Di sini saya nggak menceritakan sejarah bagaimana beliau berjuang mengusir penjajah, ya. Silakan para kisana cari referensi sendiri. Nah, bahkan beliau menjadi salah satu raja besar, ya, sultan, ya, yang ada di Jawa. Nah, mari mempelajari sesuatu, ya, apalagi khususnya kita mempelajari Jawa, tentang Jawa. Jangan dilihat pada masa ini atau mungkin pemahaman dari orang ke orang yang salah, tapi kita refleksikan dulu dengan sejarah dulu seperti apa. Dan dari apa yang dilakukan oleh Sultan Agung itu membawa sebuah keluhuran. Pelajaran yang kita ambil adalah keluhuran, yaitu apa keluhurannya? Menyatukan seluruh rakyat yang memiliki perbedaan menjadi satu kesatuan, ya. Kalau dalam bahasa sekarang di dalam Pancasila yaitu Persatuan Indonesia, dan itu dilakukan oleh Sultan Agung, gitu, ya. So dari sini untuk kisanak semua, jangan hanya gara-gara kita melihat sebuah film Malam Satu Suro, kemudian kita menganggap bahwa bulan Suro itu pembawa malapetaka, jelek, buruk, mengundang hantu, dan lain sebagainya. Jangan hanya gara-gara film KKN di Desa Penari akhirnya menjadikan pikiran kita bahwa tari Jawa itu adalah tari yang mampu mendatangkan makhluk jahat, mampu mendatangkan setan. No, ya. Jangan hanya gara-gara film Lingsir Wengi akhirnya semua tembang Jawa yang ada di Indonesia ini kita katakan bahwa semua tembang mampu mendatangkan kuntilanak, hantu, dan lain sebagainya. Bukan seperti itu, ya. Jadi yuk kita pelajari budaya, terutama di sini Sasana Sastra membahas khusus budaya Jawa yang memang selama ini budaya Jawa selalu terdiskriminasi, ya, oleh film, oleh keyakinan orang, dan lain sebagainya, gitu. Nah, untuk itu kisanak semua, semoga dari penjelasan yang singkat ini mampu menambah wawasan kita semua, dan tentunya saya pribadi saya harapkan juga tambahan info dari rekan-rekan dengan memberikan komen, ya, atau mungkin kalau memang ini berguna silahkan di-share agar menambah wawasan kita semua. Dan salah satu budaya Indonesia yaitu budaya Jawa tidak lagi terdiskriminasi. Demikian akhir kata, salam Nusantara, Rahayu.